Ya, selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Dar Blandong. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu semangat untuk mengikuti setiap materi pembelajaran online yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, langsung saja. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan berikutnya, masih tetap pada dimensi 3, menentukan jarak titik ke garis. Materi ini adalah lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Cuman pada pertemuan kemarin kita belajarnya titik ke garis dengan tipe soal yang diselesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan versi soal yang lain ya, bukan lagi menggunakan teorema Pythagoras tapi menggunakan yang lain. Kita kembali ke definisi dulu sambil mengingat-ingat ya. Jarak antara titik A dan garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis G. Ingat, kalau ada titik A kemudian ada garisnya, ini titiknya, anggap titik ini ya, ini garis, berapa sih jaraknya? Kalian buat tarik dari titik menuju garis AB, harus tegak lurus, nggak boleh melenceng, nggak boleh, harus tegak lurus ya. Itu sudah saya jelaskan kemarin. Langsung saja kita ke aplikasi soalnya. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak dari titik H ke garis DF. Supaya kita mudah mencernanya ini, tetap langkah pertama kalian harus membuat kubusnya. Kalau kubusnya sudah, cari garisnya. Kalau garisnya sudah, tarik dari titik menuju garis. Itu langkah-langkah yang selalu harus Anda perhatikan. Oke, biar kalian bisa lebih nyaman melihatnya, lebih mudah. Langsung saya berikan lewat aplikasi gambarnya ya. Nah, ini penampakannya. Saya ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Yang ditanyakan tadi adalah jarak dari titik H nih ya menuju garis DF. Berarti langkah yang pertama harus Anda lakukan adalah membuat garis dari D menuju F. Ini penampakannya. Ya, ini ya, saya kedipkan ini. Itu yang harus kalian buat, D ke F. Apakah Anda perlu menghitung D ke F? Tidak usah. Kalian sekarang sudah hebat, sudah jos. Kalau ada kubus rusuknya 6, berapa D ke B? Kalian bisa menjawab langsung 6 akar 2. Kenapa? Karena dia adalah diagonal sisi. Berarti kalau saya ngomong berapa D ke F? D ke F adalah diagonal ruang. Tinggal jawab 6 akar 3 tanpa hitung lagi. Ya. Oke, DF beres. Yang ditanyakan adalah jarak dari H menuju DF. Berarti kalian harus membuat garis, narik garis dari H menuju DF ini. Ingat, kata kuncinya harus tegak lurus. Jadi menceng ke sini nggak boleh, menceng ke sini juga nggak boleh, harus tegak lurus. Oke, saya buatkan. Nih, penampakannya ya. Saya akan mencari dari H menuju garis ini supaya ada namanya bebas. Kalian kasih nama sembarang, biar urut saya kasih nama I. Ya, saya kasih nama I. Oke, ini. Tujuan kita sekarang mencari adalah berapa sih jarak dari H menuju I. Sama dengan pertemuan kemarin, kalau sudah terbentuk seperti ini, anak-anak dituntut membuat segitiga. Buatlah segitiga penolong. Siapa itu? Yang mengelilingi garis ini. Jadi segitiga kalian harus menghubungin, harus mengelilingin ya. Berarti kalau saya buat, saya tarik dari sini, dari F menuju H, dari H menuju D, dari D menuju F. Ya, jadi garis ini akhirnya garis ini loh ya. Akhirnya dia di tengah-tengahnya nanti atau dikelilingi segitiga yang kalian buat. Kalau saya buat seperti ini penampakannya. Nah, ini ya, sahabat ketip ini. Ini segitiga penolong. Ya, berarti fokus kalian ke segitiga D, H, F. Ngerti ya? Oke, nanti kalau sudah ketemu seperti ini gambarnya,
Silakan pindahkan segitiganya ini supaya mempermudah tampilan. Saya pindahkan. Ya, ini. Fokus kita sekarang ke segitiga DHF. Tujuan kita mencari HI. Lupa ini kan siku-siku. Kenapa nggak bisa pakai Pitagoras? HF-nya ada, DF-nya ada tadi 6 akar 3. IF nggak tahu kita, ID nggak tahu. Kalau contoh yang kemarin, dia segitiganya segitiga sama kaki ya. Jadi langsung, oh ini tahu, ini separuh nih. Nah kalau ini sekarang, ini nggak sama ya. Antara ID sama IF tidak sama. Jadi kita nggak bisa menggunakan Pitagoras. Terus pakai apa Pak? Silakan gunakan rumus luas segitiga. Ya, segitiga yang pertama tetap segitiga DHF, cuman cara pandang saya yang berbeda. Cara pandang saya yang pertama adalah DF saya jadikan alas, DF-nya kan tahu, ya. HI saya jadikan tinggi karena dia garis tingginya tegak lurus, ya kan? Segitiga saya yang kedua adalah tetap segitiga ini, cuman alasnya yang saya pandang ini. HF saya jadikan alas, HD saya jadikan tinggi. Jadi luasnya segitiga adalah setengah alas kali tinggi, berarti setengah kali DF kali HI harus sama dengan setengah kali HF kali HD. Artinya gini loh, ini kan satu segitiga toh. Segitiga ini akan saya hitung dengan dua sisi, dua versi yang berbeda. Luasnya kita kira-kira gimana luasnya? Otomatis segitiganya sama. Kalau dihitung luasnya juga hasilnya juga harus sama. Kalau saya pakai alas DF dengan tinggi HI, saya hitung luasnya misal ketemu 10, maka kalau HF alas HD tinggi, ini nanti luasnya juga harus ketemu 10. Makanya luas sebelah kiri segitiga yang pertama harus sama dengan luas segitiga yang kedua. Begitu nanti persamaannya, ya. Anak-anak nggak perlu risau lagi, nggak perlu ragu. Data angka sudah tahu semua nanti. AB-nya kan 6, ya AB 6, otomatis DF-nya 6 akar 3, nggak perlu dicari, sudah tahu. HF-nya berapa? HF-nya, oh ini diagonal sisi, otomatis 6 akar 2, nggak perlu hitung lagi kita. Berapa HD? Oh HD-nya ya 6, HD rusuknya kan sama dengan AB. Tugas kita sekarang hanya mencari HI. Berapa HI? Kita menghitungnya dengan menggunakan tadi luasnya segitiga DHF. Oke, biar lebih jelas, kita langsung praktek menghitung ya. Kita langsung praktek menghitung. Ya, sabar dulu. Langkah pertama kita buat gubusnya persis seperti ini ya, kayak tadi. Kemudian ditanya DF, kita buat DF-nya. Dari H ke DF kita buat DF-nya dulu. Ini langkah-langkahnya ya, prosesnya. Setelah DF dibuat, silakan tarik dari H menuju DF. Harus tegak lurus. Untuk namanya bebas, terserah kalian. Ya, kalau sudah buatlah segitiga penolong. Ini penampakannya ya. Jadi kalian kalau menjawab soal nanti pada sketsanya minimal harus ada 2 gambar ini. Ya, harus ada 2 gambar ini. Gambar yang keempat ini ya. Nih, gambar ini. Ini gambar yang pertama. Harus ada ini. Kalau sudah, silakan pindah sketsa segitiganya. Saya pindah ini ya. Ini harus ada ini. Udah, cukup di jawaban kalian nanti kalau ada tugas, silakan gambar gugus ini yang sudah penuh ini dengan data langsung pindah. Jadi cukup 2 gambar ini. Ini sama segitiganya. Dari mana 6 akar 3? DF pasti 6 akar 3 karena rusuknya 6 dan DF adalah diagonal ruang. Berapa HF? Tanpa menghitung saya tahu HF adalah 6 akar 2. Kenapa? Diagonal sisi. HD adalah 6. Oke, kalau sudah nih kita hitung. Luas DHF sama dengan luas DHF. Ya jelas sama, segitiganya cuma 1 kan.
Cuman saya perlakukan kayak 2 segi 3. Yang pertama, luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya saya pakai ini, DF. Tingginya HI nih ya. Setengah kali DF kali HI. Segitiga yang kedua sama. Setengah kali HF kali DH. Ini saya pakai jadi alas, yang ini saya pakai jadi tinggi. Lalu antara persamaan sebelah kiri dan persamaan sebelah kanan saya bandingkan ya. Setengah, sebelah kiri ada setengah, kanan ada setengah, saya coret. DF-nya tinggal lihat gambar ini. DF-nya 6/3. HI-nya belum ada, ini kita cari. HF 6/2. DH 6. Kalau mencari HI adalah hasil kali persamaan sebelah kanan gitu ya. 6/2 kali 6 saya bagi 6/3. Makanya ini ya, 6/2 kali 6 saya bagi 6/3. Sebelah kanan hasil kalinya dibagi yang sebelah kiri, selalu begitu nanti ya. Dan pasti ini jawabannya. Caranya ya. Kebetulan dia 6 saya coret, atas bawah saya coret. Nggak boleh kiri kanan, tapi harus bawah ya. Ini loh. 6 yang ini sama ini nggak boleh dicoret. 6 harus ini. Ini boleh, ini sama ini boleh. Atau kalau nggak bisa coret, langsung aja kalikan 6 kali 6 36. Dibagi 6 hasilnya juga nanti 6 ya. Saya coret aja supaya gampang. Saya coret 6/2. Yang atas tinggal 6/2, yang bawah tinggal akar 3 ini. Sebenarnya jawaban ini sudah betul. Tapi pilihan jawaban pasti tidak ada. Dan pada saat kalian kelas 10, Bapak Ibu guru yang mengajar matematika sudah ngajari anak-anak, kalau ada akar di bawah sebagai penyebut, itu tidak boleh. Supaya bisa dihitung, ini harus kalian rasionalkan. Gimana merasionalkannya? Dilihat saja. Kalau ini akar 3, Anda tulis ulang. Akar 3 per akar 3. Kalau ini akar 5 ya Anda tulis akar 5 per akar 5. Sama kayak kelas 10 kemarin ya. Jadi 6/2/3 tak tulis ini, tak pindah. Kalau sudah saya kalikan akar 3 kali akar 3. Sama kayak kelas 10 ya. Baru saya kalikan 6, karena koncone tetap 6. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3, akar 9 berapa? 3. 6 bagi 3 masih bisa kan? 2. Hasil akhir 2 akar 6. Loh Pak, Anda ini 6/5 Pak, biarkan 6/5, nggak usah. 6 bagi 5 kan susah ya, nggak usah. Berhubung ini 6/3, monggo bagi 2 akar 6. Oke anak-anak ya, tolong ini dipahami. Saya yakin anak-anak untuk proses penentuan bangunnya kalian pasti sangat jelas dan paham. Dari langkah-langkahnya, buat ini, sampai sini saya yakin bisa. Pertanyaan saya, ini loh, untuk menghitung persamaan ini loh, anak-anak yang dituntut untuk disiplin, dituntut untuk mau berlatih, mengingat-ingat materi penolong pada kelas 10. Ini kan apa hitung-hitungannya kan kelas 10 ini. Ya, menghitung persamaan ini dari SMP sudah. Ini ya bisa, buat ini bisa, gambar-gambarnya bisa, data-datanya bisa. Nanti pas ngitungnya nggak bisa ya, sama aja bohong. Makanya ini tolong nanti diulang-ulang ya. Putar video ini beberapa kali. Nanti pastikan kalian paham untuk menghitung persamaannya. Ya, anak-anak, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Disetel ulang video ini, diputar ulang. Kalau sudah paham betul, silakan kerjakan tugasnya. Kerjakan di buku catatan, foto, kemudian diupload. Ya, jangan sampai tidak mengumpulkan. Entah itu tanya teman, entah apa, silakan dikerjakan. Boleh kerjasama dengan teman, sama-sama belajar ya. Segera diupload tugasnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk pertemuan berikutnya. Selalu diingat, materi ini adalah masih jarak titik garis dengan tahap yang kedua dengan menggunakan luas segitiga. Masih ada nanti beberapa aplikasi yang lain, rumus yang lain. Selain luas ada nanti perbandingan. Ada juga bangun yang lain, bisa 5 sampai bisa kalau. Ini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Kalau ada yang mengalami kendala, silakan WA saya boleh, atau silakan tuliskan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semangat pagi dan terima kasih.